Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi ya bersama Mimin. Kali ini Mimin bakal ngasih ulasan dari sinopsis sinetron Samudra Cinta. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Terima kasih. Yang pertama dimulai dari Pajio. Di sini Pajio tuh baru pulang dari luar negeri dan Pajio pun pergi ke kantor polisi untuk menjenguk Pak Rosdi. Di kantor polisi ia pun bertemu dengan Samudra dan Cinta. Nah, di sini ada kelucuan yang terjadi ya guys. Di sini Pajio pun masih mengejar-ngejar Cinta dan Samudra pun akhirnya membocorkan kepada Cinta bahwa Pajio pernah curhat kepada Cinta kalau Pajio tuh suka banget sama Renata. Namun Renata malah memilih Jono. Di sini Cinta pun terlihat sangat kaget ya guys, karena mengetahui Pajio pernah suka dengan Renata. Di sini juga terlihat Pajio tuh sangat malu banget kepada Cinta karena Samudra membocorkan rahasianya. Kemudian Cinta pun menanyakan mengapa Pajio membawa banyak makanan. Dan Pajio pun menyebutkan jika ia sengaja membawa banyak makanan karena ingin dibagikan kepada napi-napi lain, agar napi lain mengetahui jika Pak Rusdi tidak jahat atau Pak Rusdi memang baik. Nah, di sini pun muka Samudra pun langsung berubah karena Samudra tidak kepikiran dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Gio. Di sini Samudra malah memberikan sebuah hadiah puisi yang menurut Samudra itu tidak ada gunanya. Kemudian Samudra dan Cinta pun pergi meninggalkan Pajio dari tempat tersebut. Ketika di dalam mobil, wajah Samudra pun terlihat sangat murung banget ya guys. Di sini Samudra pun hanya diam. Kemudian Cinta pun menanyakan kenapa Samudra diam dan Samudra pun menjawab kenapa ia tidak memikirkan hal yang seharusnya dipikirkan olehnya, yakni membawa makanan kepada Pak Rusdi untuk dibagikan ke napi lainnya. Ia justru membawa sepucuk kertas yang berisikan puisi yang dianggap itu tidak berguna. Kemudian Cinta pun berusaha meyakinkan Samudra jika hadiah yang diberikan Samudra kepada Pak Rusdi memanglah bagus, dan akhirnya Samudra pun tertawa dan tersenyum kepada Cinta. Nah, ketika mereka lagi asik-asiknya ngobrol di dalam mobil, tiba-tiba pintu kaca mobil mereka diketuk. Ternyata itu adalah Pajio. Nah, di sini Pajio pun berniat untuk menebeng Samudra dan Cinta. Dan mobil Pajio akan dibawa oleh supir. Namun di sini Samudra pun tidak memperbolehkan Pajio untuk duduk bersama mereka ya guys. Kemudian Pajio pun ditinggalkan sendiri ya guys. Nah, di sini ketika Pajio sedang berada di parkiran karena ia ditinggalkan oleh Samudra dan Cinta, tiba-tiba ia melihat kehadiran Pak Damar. Di sini Pak Damar datang ke kantor polisi dengan membawa rantang nih guys. Nah, Pajio yang kepo, kemudian Pajio pun mengikuti Pak Damar. Di sini Pajio pun mengintip Pak Damar dari luar dan Pak Damar di sini menitipkan makanan untuk Pak Rusdi dan ia menyebutkan ini dari Kaila. Setelah menitipkan makanan kepada para polisi, Pak Damar pun akhirnya pergi dari kantor tersebut. Nah, di luar sana Pajio pun masih mengikuti Pak Damar.
Di sini Padamar menyebutkan jika ia memang menyukai cinta dan ia pun harus memendam perasaan tersebut. Karena Padamar tahu jika cinta ini memang sudah menikah dengan Samudra. Pajio yang mengetahui hal itu, tentunya Pajio tuh sangat kaget banget ya guys. Dan Pajio pun akan memberitahukan hal itu kepada Samudra dan Cinta. Dan Pajio pun pergi dari kantor polisi tersebut. Tapi tenang saja guys, Padamar memang tidak menyukai cinta. Namun di sini adalah ulah dari si antagonis Ariel. Di sini Ariel meminta kepada Padamar agar berpura-pura mencintai Cinta karena Padamar ingin Kayla menjauh dari kehidupan Samudra dan Cinta. Kemudian scan berpindah kepada Kayla. Nah, di sini Kayla pun lagi nempelin foto papahnya dan temannya ngejek kalau Kayla memang tidak mirip dengan Padamar ataupun dengan kakaknya. Di sini teman Kayla pun mengejek Kayla jika Kayla adalah anak pulung. Di sini Kayla pun sepertinya marah dan Kayla pun meninggalkan ruangan tersebut dan Alan pun menyusul Kayla dan membujuk Kayla untuk balik ke kelasnya. Kemudian antagonis Nora pun sudah menunggu Kayla di luar. Nah, di sini si antagonis Nora mengetahui kenapa Kayla bisa sedih seperti ini dan Kayla pun menyebutkan jika teman Kayla mengejeknya karena ia tidak mirip dengan Padamar. Di sini antagonis Nora pun berusaha untuk membujuk Kayla agar Kayla percaya jika Padamar adalah papa kandungnya. Dan Kayla pun sepertinya percaya dengan perkataan dari si Nora ini ya guys. Sedangkan di scan lain terlihat Doni dan beberapa temannya sedang mencari si Vina. Nah, di sini si Doni pun pergi ke rumahnya Pak Ronald. Ya, memang kita ketahui Vina memang sudah dipesan oleh Pak Ronald. Namun sayangnya Doni tidak menemukan si Vina. Doni malah menemukan wanita yang diikat dan dilakban oleh Pak Ronald. Kemudian Doni pun membebaskan si wanita tersebut dan meminta wanita tersebut untuk membuat laporan kepada polisi. Namun sayangnya wanita tersebut malah tidak mau melaporkan kelakuan Pak Ronald itu. Kemudian Doni dan kawan-kawannya pun bertemu kembali dan di sini mereka pun menyusun rencana agar mereka berpencar untuk mencari keberadaannya Vina. Namun sayangnya Vina sampai saat ini memang belum ditemukan oleh temannya Doni maupun Doninya ya guys. Nah, sekian juga berpindah lagi kepada si antagonis Novi guys. Di sini si antagonis Novi itu lagi nyiram tanaman. Tiba-tiba ada dua orang ibu-ibu datang menghampiri si Novi dan ibu-ibu berdua itu ngecengin si Novi nih guys, karena si Novi sekarang sudah mempunyai gelar baru, yakni Ibu Napi. Di sini si antagonis Novi pun marah-marah kepada dua ibu-ibu tersebut ya guys. Namun ibu-ibu itu tidak takut dengan kemarahannya si Novi dan kemudian Bu Lila pun datang untuk membela si antagonis Novi. Kemudian Bu Lila pun mengusir dua perempuan tersebut. Di sini si antagonis Novi tuh mewek guys, karena ia diejek sama ibu-ibu komplek. Tapi ya, namanya juga si antagonis Novi ya guys. Di sini masih aja nyalahin orang. Di sini Bu Lila pun bersikap tegas kepada si Novi. Lila pun menyebutkan Bu Novi tidak akan bahagia kalau Bu Novi terus menyalahkan orang. Dan Bu Lila pun di sini meminta si antagonis Novi untuk menjenguk Pak Rusdi yang berada di penjara. Di sini si antagonis Novi itu tidak mau. Kemudian ia pun diseret oleh Bu Lila.
Kembali kepada Samudra dan Cinta ya guys. Di sini Samudra dan Cinta datang pergi untuk menjenguk Kak Mai dan Bang Jo. Di sini Kak Mai dan Bang Jo memang sudah sadar dari komanya ya guys. Terlihat Samudra juga sangat senang banget ya guys karena mereka berdua sudah sadar dan mereka juga kayaknya boleh pulang. Namun di sini Jono pun ngadu kepada Samudra dan Cinta jika semalam si Novan pun datang ke rumah sakit dan ia akan mencopot selang oksigen milik Mai dan milik Jono. Tapi untungnya Bu Lila pun datang dan menggagalkan aksinya si antagonis Novan ya guys. Dan sepertinya Samudra pun langsung kaget banget ya guys karena pengakuan Bang Jo ini. Kemudian Cinta pun meminta kepada Samudra agar melaporkan Novan kepada polisi. Namun di sini Samudra pun menjelaskan jika ia sudah melaporkan Novan, namun sayangnya mereka belum ada bukti yang kuat hingga laporannya dibukukan kembali. Dan Jo pun berpikir karena mereka sudah sadar, mereka pun siap untuk menjadi saksi. Tak beberapa lama kemudian dokter pun datang dan dokter pun menyebutkan jika Jo dan Maimuna pun sudah diperbolehkan pulang. Kemudian mereka pun akhirnya pulang hari itu juga ya guys. Nah, ketika sudah sampai di luar gedung, ia pun bertemu dengan Pak Gio. Di sini Pak Gio pun langsung memberitahukan apa yang ia dengar tadi di kantor polisi kepada Samudra dan Cinta. Di sini Pak Gio pun membicarakan bahwa Samudra harus hati-hati terhadap Pak Damar dan ia harus menjauhi Pak Damar karena Pak Damar memang suka terhadap Cinta. Di sini Samudra pun terlihat kaget banget ya guys. Tapi bukan hanya Samudra dan Cinta pun terlihat sangat kaget banget ya guys. Di sini malah Pak Gio yang dianggap ngomong sembarangan guys. Sepertinya Samudra juga sedikit tidak percaya dengan omongannya Pak Gio karena Pak Damar adalah orang yang baik banget ya guys. Wah, makin seru aja kan guys sinetron Samudra Cinta ini. Maka dari itu jangan lupa untuk saksikan terus Samudra Cinta nanti malam ya guys. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.